Halo, assalamualaikum adik-adik. Kembali lagi di channel Pengejar Mimpi. Pada video kali ini kita bakalan sharing tentang pemahaman bahasa Inggris. Jadi di soal TPA nanti itu kan ada di verbal itu ada kemampuan pemahaman bahasa Inggris. Nah, jadi di tes pemahaman bahasa Inggris itu meliputi uji ejaan yang baik dan benar, penulisan sesuai kaidah, pemahaman soal cerita, pemahaman puisi, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada tips dan triknya agar sukses melewati tes bahasa Inggris. Yang pertama, kita harus menguasai vocabulary. Nah, ini bisa kita pelajari, kita kerjain soal-soal latihan yang banyak aja gitu ya, biar nanti vocabulary kita itu bertambah. Nah, lalu kita bisa memahami bentuk-bentuk kalimat masa sekarang, masa lampau, dan masa yang akan datang. Kayak semacam present tense atau past tense atau future tense gitu-gitu kali ya. Nah, lalu yang ketiga itu setelah kata can, will, would, or should, setelah itu diikuti oleh kata kerja pertama. Nanti yang seperti ini keluar katanya. Lalu yang keempat itu mengetahui bentuk verb 1, verb 2, dan verb 3, serta memahami kapan akan memakai verb tersebut. Gitu. Paling nanti itu berkaitan dengan yang kedua itu ya, bentuk kalimat. Kalau misal past tense kita pakainya verb 2 gitu, kalau present berarti verb 1 gitu-gitu palingan ya. Nah, selanjutnya yang kelima itu adalah memahami pesan yang disampaikan dalam sebuah teks atau bacaan. Nah, untuk yang pemahaman bacaan ini kita tuh nggak perlu baca semuanya full dulu baru baca pertanyaannya. Jadi seperti kayak di bahasa Indonesia aja, triknya itu kita baca pertanyaannya dulu, pertanyaannya apa, baru nanti kita cari deh di bacaannya gitu. Jadi biar nggak ngabis-ngabisin waktu, gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini ada salah-salah pengucapan atau yang kurang benar atau gimana, mohon dimaklumin aja ya. Kita sama-sama belajar bareng-bareng. Kalau gitu, kita langsung ke contoh soal-soalnya kali ya. Kita bakal bahas yang vocabulary dulu yang video pertama ini. Gitu ya adik-adik. Kita langsung ke soal yang pertama. Nah, di soal vocabulary ini yang pertama itu adalah what is the bla 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 of this bottle gitu kan. Dia nanya apa bla 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 di botol ini gitu. Nah, kita harus cross check dulu nih option dari A B C D-nya gitu. Nah, sekarang kita lihat yang capacity. Capacity itu kan artinya adalah kapasitas ya. Kapasitas gitu. Nah, sedangkan ability ini adalah artinya kemampuan. Kemampuan. Capability juga adalah kemampuan. Sedangkan limit adalah batas, gitu ya. Berarti yang cocok sama isian ini adalah yang kapasitas kan. Berarti apa kapasitas atau isi gitulah ya, isi di botol ini gitu. Berarti jawabannya yang A, capacity. Gitu ya. Itu jawaban yang pertama. Jadi kita harus cross check dulu nih artinya satu-satu yang masuk kemana gitu kan. Oke, kita ke next soal ya. Soal nomor 2. Di sini pesawat terbang di titik-titik 100.000 kaki gitu. Nah, sekarang kita lihat yang A. Yang A itu attitude, itu artinya adalah sikap. Sedangkan altitude itu artinya ketinggian. Yang C, gratitude, itu adalah rasa terima kasih. Rasa terima kasih. Sedangkan latitude itu artinya adalah garis lintang. Nah, yang cocok adalah berarti pesawat terbang di titik-titik 100.000 kaki. Berarti di ketinggian ya kan. Yang ini yang B adalah altitude gitu. Jadi pesawat terbang di ketinggian 100.000 kaki gitu. Untuk yang soal nomor 2. Oke, di soal nomor 3, we should not bla 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 between the poor and the rich. Di sini kan kita seharusnya tidak bla 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 antara kaya dan miskin gitu ya. Kita harusnya tidak apa nih gitu. Sekarang kita lihat yang A. Yang A
Yang A itu artinya adalah membedakan. Yang B kontras artinya membandingkan. Yang C itu artinya adalah verify, itu kayak memeriksa gitu lah ya, memeriksa. Yang terakhir itu discriminate adalah diskriminasi gitu ya. Kita kan tahu diskriminasi. Nah, yang lebih tepat di mana nih? Kita seharusnya tidak apa gitu. Yang tepat adalah yang D. Kita tidak boleh mendiskriminasi antara si kaya dan si miskin. Gitu. Berarti yang tepat jawabannya yang D, discriminate. Itu ya. Oke, semoga ini paham. Kita next soal ke nomor 4. Di soal nomor 4, artinya dia adalah salah satu murid bla 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 untuk jabatan kepala senat mahasiswa gitu. Itu kira-kira artinya ya. Jadi dia salah satu murid bla 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 untuk jabatan kepala senat mahasiswa gitu. Nah, sekarang yang A itu artinya adalah dipilih gitu. Nah, yang B, appoint, itu artinya ditunjuk. Yang C itu artinya diseleksi. Dan yang D itu artinya adalah dicalonkan gitu ya. Nah, sekarang yang mana nih yang lebih tepat gitu. Nah, kita sekarang mengacu pada kata he is one of the student gitu kan. Mengacu pada yang ini nih. Oke. Dia adalah salah satu murid gitu kan. Berarti dia itu masih dibicarakan. Belum terpilih kan, masih diumumin doang tuh gitu. Berarti kira-kira apa? Dipilih, ditunjuk, diseleksi atau dicalonkan gitu. Yang lebih tepatnya adalah dicalonkan, yang D, nominate gitu. Karena merujuk ke kalimat yang ininya nih. Dia adalah salah satu murid gitu, dicalonkan untuk menjadi kepala senat mahasiswa gitu. Jadi yang cocok adalah yang D. Itu ya. Kita ke soal nomor 5. Di soal nomor 5, saya takut saya sungguh tidak bisa makan lagi, atau saya sudah tidak kuat makan lagi gitu kan. Nah, saya bla 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 gitu. Nah, udah nggak kuat makan lagi atau udah nggak sanggup makan lagi tuh karena apa gitu kan. Yang A kita lihat full up, full itu penuh gitu kan. Nah, berarti full up itu artinya adalah merasa kenyang gitu. Nah, fit up itu adalah muak. Nah, ini adalah terisi. Dan yang terakhir satisfactory itu artinya adalah puas atau kayak perasaan puas atau memuaskan gitu. Nah, kalau kita lihat dari soalnya dibilang dia udah gak sanggup makan, berarti karena merasa kenyang. Berarti yang ini full up artinya gitu. Oke. Nah, sekarang di nomor 6. Nomor 6 ini artinya adalah our country, negara kita sekarang dilanda kerusuhan. Itu ya. Nah, berarti di option A, B, C, D ini kita harus nyari yang artinya atau mirip-mirip sama ini, kerusuhan atau turmoil gitu. Nah, sekarang kita lihat yang option A. Option A ini artinya adalah perubahan terus-menerus. Gitu. Terus-menerus. Option B ini artinya itu adalah cuaca buruk. Ya, yang option C ini artinya adalah kekacauan. Sedangkan yang option D ini itu artinya adalah kekurangan bahan bakar. Oke. Jadi yang artinya mirip turmoil ini adalah yang C,
unsur confusion atau kekacauan, kerusuhan, kekacauan, memiliki arti yang sama kan, gitu ya. Nah, sekarang kita next ke soal nomor 7. Di soal nomor 7, ini artinya adalah the play shuttle program itu kayak sebuah program antar jemput. Terus entails ini artinya adalah memerlukan teknologi yang canggih gitu kalau nggak salah. Nah, berarti kita harus cari arti kata yang mirip sama memerlukan ini gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang option A-nya. Option A-nya itu memiliki arti mempertinggi. Ini itu artinya mempertinggi. Itu. Yang B itu creates itu artinya menciptakan. Develops itu artinya adalah mengembangkan atau mengembangkan. Sedangkan yang ini artinya adalah melibatkan atau ya bisa melibatkan lah, melibatkan gitu ya. Nah, berarti yang kira-kira masuk ke nomor 7 itu yang mana? Memerlukan teknologi canggih, berarti melibatkan, mengembangkan, menciptakan atau mempertinggi. Berarti yang memiliki arti serupa itu yang ini kan, involves, melibatkan gitu, memiliki arti serupa. Berarti jawabannya adalah yang D gitu. Oke, sekarang kita ke nomor 8. Nomor 8 itu adalah ekspektasi dari obat itu harusnya menawarkan kayak keajaiban untuk mematikan kanker, tapi ternyata hanya ilusi. Gitu, seperti itu artinya. Jadi ekspektasi dari obat itu akan menawarkan kayak keajaiban untuk mematikan kanker, ternyata hanya ilusi gitu. Nah, ternyata yang dicari arti yang mirip itu adalah ilusi atau illusory gitu. Kita cari dari optionnya yang A, B, C, D. Option A itu artinya adalah berlebihan, exaggerated, berlebihan. False itu artinya salah atau kesalahan. Hopeful itu kayak penuh harap. Sedangkan yang ini tuh artinya kayak jujur gitu loh, jujur gitu kan. Nah, yang mirip-mirip itu dengan ilusi berarti yang salah kan, ilusi salah gitu. Kalau yang berlebihan enggak, penuh harap juga bukan, enggak masuk. Berarti yang kata serupanya adalah false, salah gitu. Oke, di nomor terakhir, nomor 9 ini. Di sini ada network employees, artinya jaringan karyawan atau sekumpulan karyawan dan karyawan perusahaan asosiasi tidak memperbolehkan untuk berpartisipasi di dalam quiz game TV gitu lah ya. Nah, associate ini itu bisa kita artikan kayak terkait gitulah ya, gitu. Jadi kayak jaringan karyawan dan karyawan perusahaan terkait gitu kan, tidak diizinkan untuk mengikuti partisipasi di quiz game TV. Nah, sekarang kita lihat yang A. Yang A itu artinya adalah tambahan, subsidi gitu ya, tambahan. Terus yang B connected itu kayak berhubungan atau berkaitan gitu kali ya. Berkaitan. Nah, ini sosial itu ya kayak sosial atau
kayak ramah bisa jadi gitu. Terus ini member itu kan anggota tuh. Nah jadi yang lebih tepat untuk menginikan kata associate itu adalah yang connected atau berkaitan atau berhubungan gitu jadinya. Jadi kita harus tahu dulu artinya apa, terus arti setiap optionnya apa, nanti kita kaitin sama yang di garis bawahinya apa gitu. Rajin-rajin latihan aja sih, latihan soal-soalnya biar nanti kalian bisa nambahin vocabulary-nya masing-masing gitu loh. Gitu ya. Nanti kalian nemu vocab baru, nanti kalian nambah lagi gitu, kali aja nanti di ulangan keluar yang modelnya seperti itu gitu kan. Ya udah. Untuk yang video vocabulary ini sampai sini dulu. Insyaallah next kita bahas yang lain lagi dari yang bahasa Inggris. Jangan lupa sering-sering latihan, banyak-banyak berdoa. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. Dan share ke teman-teman kalian juga ya. Oke, kalau gitu kurang lebihnya mohon maaf. Kalau masih banyak-banyak salah kata, salah pengucapan, atau ada yang salah arti juga, kakak mohon maaf. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum.